Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fedelia Perdana and my friend is... Hi, my name is Sri Rahayu Saputri. Hello, my name is Dewi Nurhanifah. Here we are from 7 Group. We would like to show our presentation about speech disorder. The first, definition of language, communication, and speaking. According to Harlock, language is any form originating from the thought and feeling of a person to convey intention to order. Menurut Harlock, bahasa yaitu segala bentuk yang berasal dari pikiran dan perasaan seseorang untuk disampaikan maksud kepada orang lain. Communication. Communication is the process of changing thought, information, feeling, and idea. Komunikasi terjadi pertukaran pikiran, informasi, di mana proses itu berlangsung. Speaking. Speaking is activity that produce sound that produce word. Berbicara merupakan segala kegiatan yang menghasilkan suara yang memproduksi kata-kata. Okay. History, communication, development, language, and speech disorder. 1925 was an important year in the field of language. This can be seen from the formation of American Speech and Hearing Association, or ASA, in an effort to improve speech pattern. The United States in the 1800 only focused on the ability to speak gravely and poetically. In 1872, Alexander Graham Bell founded the School of Vocal Psychology to help train children who are deaf severely from stuttering and articulation problems. In the mid-20th century, the concept of language speech disorder began to adorn communication. Communication completing because in communication involves the interaction between thought production, language development, and thinking. Jadi, pada tahun 1925 merupakan tahun yang paling penting dalam bidang bahasa. Terbentuknya Asosiasi Pidato dan Pendengaran Amerika atau ASHA dalam upaya memperbaiki serta meningkatkan pola bicara. Amerika Serikat pada tahun 1800-an hanyalah berfokus pada kemampuan berbicara dengan anggun dan sopan. Lalu, pada tahun 1872, Alexander Graham Bell mendirikan sekolah fisiologi vokal guna membantu melatih anak-anak yang tuli, menderita masalah gagap dan artikulasi. Pada pertengahan abad ke-20, konsep mengenai gangguan bicara bahasa mulai mendasari komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang kompleks karena dalam berkomunikasi melibatkan adanya interaksi antara produksi suara, perkembangan bahasa, serta pemikiran. Sebab gangguan bicara dan bahasa dalam kehidupan sosial komunikasi memiliki peran yang sangat penting, karena komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Lalu akan menjadi sulit bagi anak-anak yang menderita kelainan berbicara ataupun bahasa. Selanjutnya ada the scope of language development out. Yang pertama ada the scope of development accept language or receptive, di mana kemampuan ini meliputi pengembangan menyimak perkembangan orang lain maupun memahami cerita yang dibacakan. Yang kedua, the ability to express language or expressive. Kemampuan ini meliputi kemampuan berbicara dan menulis serta menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, berkomunikasi secara lisan, menulis dan berhitung, menyusun kalimat sederhana maupun struktur lengkap lainnya. Lalu yang ketiga ada the scope of literacy development or teachers, yaitu kemampuan yang menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, mengenai huruf awal dari nama-nama benda yang ada di sekitarnya,
menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi ataupun huruf awalan yang sama. Language content. Language content is information that is communicated. Konten bahasa adalah informasi yang dikomunikasikan. Ini adalah elemen bahasa utama karena makna simbol yang digunakan adalah inti dari pesan tersebut. Lalu ada language function. The function of language is how the way we are using language when in public. Di mana fungsi bahasa merupakan cara kita menggunakan bahasa ketika berada di masyarakat. Next, from the language. From the language that is taken can be seen in the sound, word, and grammar that otherly language. From the language include and then the phonology. The phonology, sistem suara dan aturan untuk kombinasi ini agar terdengar. Lalu formologi. Formologi aturan yang membahas bagaimana kata-kata terbentuk dan struktur kata-kata mendatang. Yang terakhir ada sintaks. Sintaks aturan yang membahas bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk kalimat dan menghubungkan komponen dalam kalimat. Disorders in communication, language, and speech. There are three kinds of disorder in communication, language, and speech. The first is communication disorder, the second is language disorder, and the third is speech disorder. The first is communication disorder atau gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi merupakan suatu gangguan di mana gangguan tersebut dapat menghambat kemampuan seseorang dalam mengirim, menerima, dan memproses suatu informasi. Kita dapat mengetahui seseorang mengalami gangguan komunikasi melalui proses pendengaran, bahasa atau ucapan yang dimilikinya, atau dengan kata lain dapat dibuktikan melalui proses pendengaran, bahasa, atau ucapan yang dimiliki oleh orang yang menderita gangguan tersebut. Dan pada orang yang mengalami gangguan ini dapat berakibatkan kecacatan primer atau sekunder yang tergantung pada seberapa besar tingkat keparahan pada gangguan tersebut. The second is language disorder atau gangguan bahasa. Gangguan bahasa merupakan suatu gangguan yang mengarah atau mengacu pada pemahaman, penggunaan sistem simbol lisan, tertulis, dan lain-lain. Terdapat dua macam gangguan bahasa. Yang pertama bahasa reseptif dan yang kedua bahasa ekspresif. Bahasa reseptif berupa mengalami kesulitan memahami arti dari apa yang dikatakan, sedangkan bahasa ekspresif berupa mengalami kesulitan mengkomunikasikan pikirannya sendiri atau hal yang ingin disampaikan dalam pikirannya. The third is speech disorder atau gangguan berbicara. Gangguan berbicara merupakan gangguan yang mengacu pada suara aktual dari bahasa yang disampaikan atau kesulitan menghasilkan bunyi yang spesifik untuk bicara. Terdapat tiga macam gangguan bicara. Yang pertama, gangguan artikulasi, yang kedua gangguan kelancaran atau kefasihan, dan yang ketiga gangguan suara. Gangguan artikulasi melibatkan orang bicara, yaitu pada lidah, gigi, dan juga bibir. Gangguan artikulasi merupakan produksi suara yang tidak khas yang ditandai dengan pergantian satu suara dengan suara yang lain atau penghilangan satu suara atau suara menjadi berubah sama sekali. Yang kedua, gangguan kelancaran atau kefasihan. Biasanya mengalami kegagapan, pengulangan kata-kata, latah, atau memperpanjang bunyi. Dan yang ketiga, gangguan suara meliputi gangguan nada, kualitas bunyi dan kenyaringan, dapat berupa kemonotanan nada, parau, serak, dan bunyi yang terlalu rendah atau tinggi. For the next is type of delay talk. According to Van Til, there are 7 types of delay in speaking in early childhood include: the first is language development disorder, the second is receptive language disorder, the third is semantic disorder, pragmatic, the fourth is impaired speech or stuttering, the fifth is selective mutism, the sixth poor of language due to lack of stimulation, and the last is articulation disorder. For the first is language development disorder.
atau gangguan perkembangan berbahasa. Gangguan perkembangan berbahasa terdapat dua, yaitu gangguan ekspresif dengan reseptif normal dan gangguan campuran antara perkembangan bahasa ekspresif dan reseptif. Dan biasanya contohnya itu berupa perbedaan skor tes verbal IQ dengan tes nonverbal IQ. Gangguan perkembangan berbahasa biasanya dapat terjadi pada anak yang mengalami gangguan bahasa dan juga bicara. For the next is receptive language disorder atau gangguan bahasa reseptif. Gangguan bahasa reseptif terjadi karena kurangnya pemahaman bahasa pada bahasa ekspresif, dan biasanya kemampuan reseptif dan ekspresif sangat rendah atau delay atau tertinggal, seringkali juga diikuti dengan gangguan nonverbal. Dan yang kedua, verbal auditory atau congenital word deafness, yaitu berupa tidak mengenali kata-kata umum, dan orang yang mengalami gangguan ini dapat mendengar suara seseorang atau orang lain, namun ia tidak dapat mengenal suara yang dikenal dengan jelas. The third is semantic disorder atau gangguan sematik, yang dimana gangguan sematik ini ditunjukkan dengan sering memulai bicara dengan membeo. The fourth is impaired speech or stuttering atau gangguan kelancaran bicara atau gagap. The fifth is selective mutism atau mutisme selektif, di mana ia tidak mau berbicara dalam situasi dan di tempat tertentu. The sixth is poor of language due to lack of stimulation, yaitu miskin bahasa karena kurangnya stimulus. And the last is articulation disorder atau gangguan artikulasi. For the next is characteristic children with impaired communication, language, and speech. There are 5 general characteristics that can inhibit development and communication, namely, the first is pay less attention to the teacher when being given a class lesson. The second is always tilt the head in the effort to change the position of the ear against the sound source, and often the child asks for a repeat of the teacher explanation when class. The third is there is a dependence on instruction and instruction when class. The fourth is have a low academic ability, especially in reading. And the last is having difficulty following verbal instruction or direction. Karakteristik anak dengan gangguan komunikasi, bahasa, dan bicara. Terdapat 5 ciri-ciri umum yang dapat menghambat perkembangan dan komunikasi, yaitu diantaranya yang pertama, kurang memperhatikan guru ketika sedang diberikan pelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, selalu memiringkan kepala, di mana kegiatan tersebut sebagai usaha untuk berganti posisi telinga terhadap sumber bunyi, dan seringkali anak meminta pengulangan penjelasan saat guru di kelas. Selanjutnya yang ketiga, adanya ketergantungan terhadap petunjuk maupun instruksi saat di kelas. Yang keempat, mempunyai kemampuan akademik rendah khususnya dalam membaca. Dan yang terakhir, mempunyai kesulitan untuk mengikuti petunjuk atau arahan secara lisan. Factors related to speech disorder. First is central factor. Central factor divided into several parts. 1. Mental retardation. 2. Autism. 3. Brain injury. Terdapat faktor-faktor yang berkaitan dengan gangguan berbicara. Yang pertama itu ada orang dengan keterbelakangan mental, yang kedua autism, yang ketiga orang yang mengalami luka pada otak. Hal tersebut merupakan menjadi faktor utama mengapa seseorang mengalami gangguan berbicara. Second is peripheral factor. The peripheral factor divided into 2. 1. Hearing loss. 2. Physical disorder. Faktor yang kedua yaitu faktor periferal. Faktor periferal dibagi menjadi 2, yaitu gangguan pendengaran sama gangguan fisik. Jadi orang yang mengalami gangguan fisik dan gangguan pendengaran juga dapat mengalami gangguan berbicara. Third is environmental and emotional factors. 1. Problems with the development of behavior and emotion. 2. Abandonment and persecution.
Yang ketiga ada faktor lingkungan dan emosional. Seseorang dapat mengalami gangguan berbicara akibat faktor lingkungan dan emosional karena adanya yang pertama itu masalah perkembangan perilaku dan emosi. Yang kedua, karena adanya penelantaran dan penganiayaan. Next, educational responses for students with communication, language, and speaking disorder. First, inclusion schools are an option for children with speech disorder because children with primary speech disorder can still respond well if they receive help with their communication needs. Tanggapan pendidikan untuk siswa dengan gangguan komunikasi, bahasa, dan berbicara. Yang pertama ada sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan salah satu pilihan untuk anak dengan gangguan berbicara, karena anak dengan gangguan berbicara primer masih dapat merespon dengan baik jika ia menerima bantuan untuk kebutuhan komunikasinya. Second, collaborative intervention. Teacher can also make collaboration intervention in dealing with children who have language disorder, like making small groups where group members are children who experience language disorder. Yang kedua ada intervensi kolaboratif. Pendidik juga dapat melakukan intervensi kolaboratif dalam menangani anak yang mengalami gangguan bahasa, seperti membuat kelompok-kelompok kecil, di mana anggota kelompok adalah anak-anak yang mengalami gangguan berbahasa. Third, individual education service. Speech pathologist expert will provide service that fit the children's needs in order to achieve success. Yang ketiga ada layanan pendidikan individual. Ahli patologi wicara akan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak agar mencapai keberhasilan. The last is augment and alternative communication. Augment and alternative communication is one way for people with disabilities to able to communicate. But this form of communication is not a form of verbal communication. Yang terakhir ada augment dan komunikasi alternatif. Augment dan komunikasi alternatif merupakan salah satu cara bagi orang yang mengalami gangguan untuk dapat berkomunikasi. Namun, bentuk komunikasi ini bukanlah bentuk komunikasi lisan. Terdapat dua jenis kategori dalam hal komunikasi alternatif, yaitu tanpa bantuan dan dengan bantuan. Tanpa bantuan yaitu di mana komunikasi tidak menimbulkan suara, melainkan hanya gerakan, bahasa tubuh, dan papan komunikasi. Sedangkan komunikasi dengan bantuan yaitu ini memanfaatkan media atau alat seperti teknologi text to speech yang memungkinkan seseorang untuk mengubah sebuah tulisan menjadi sebuah ucapan. Okay guys, enough from us and thanks for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.